teman-temanku semuanya, kembali lagi ke channel Fadli Ramadanul Afla. Oke, sekarang kita jumpa lagi di channel tercinta kita ini. Jangan lupa like dan share-nya, oke? Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Bu Neni Dr. Andes MPDI, yang telah memberi saya waktu untuk dapat menjelaskan materi kita, yaitu tentang media pembelajaran daring. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang Ustadz akan menjelaskan kepada kalian semua yaitu mengenai media pembelajaran daring. Nah, sebelumnya kita ketahui apa itu pengertian pembelajaran online atau pembelajaran daring ini. Nah, pembelajaran online ini adalah dasarnya itu adalah pembelajaran jarak jauh, yang bisa kita bilang seperti singkatan itu seperti PJJ. Nah, sistem pembelajaran jarak jauh ini itu merupakan sistem yang sudah ada pada abad ke-18. Nah, jadi udah ada pada abad ke-18. Dan pembelajaran jarak jauh ini selalu menggunakan teknologi. Nah, untuk pelaksanaan dalam pembelajarannya. Nah, mulai dari teknologi paling sederhana hingga teknologi yang ada pada saat ini. Nah, secara singkat, sejarah perkembangan pembelajaran jarak jauh dapat dikelompokkan berdasarkan teknologi dominan yang digunakan. Nah, jadi teknologi dalam pembelajaran itu enggak semuanya bisa dipakai. Nah, tapi dalam semua teknologi itu ada hal yang dominan yang akan kita pakai untuk pembelajaran daring ini. Nah, contohnya adalah di sini ada mengelompokkan sebuah generasi pembelajaran jarak jauh ke dalam 5 generasi. Yaitu adalah pertama generasi model korespondensi. Nah, yang kedua adalah model multimedia. Dan yang ketiga, anak-anak sekalian, yaitu model tele-learning. Nah, yang keempat adalah model pembelajaran fleksibel. Nah, yang kelima inilah model pembelajaran fleksibel yang lebih cerdas, yaitu the intelligent flexible learning model. Nah, jadi itulah yang dari semua generasi ini yang kita lakukan sekarang itu yaitu generasi ke-5. Nah, sekarang Ustadz akan menjelaskan yaitu mengenai pembelajaran online. Nah, sebelumnya pembelajaran online ini lahir yaitu mulai generasi keempat. Nah, setelah adanya internet. Jadi adanya pembelajaran online ini yaitu ketika generasi keempat. Nah, setelah adanya internet. Jadi adanya internet dulu, baru adanya pembelajaran online. Nah, jadi pembelajaran online ini yang dilakukan melalui jaringan internet. Nah, sebagaimana dalam bahasa Indonesia itu pembelajaran online ini diterjemahkan sebagai pembelajaran dalam jaringan. Nah, karena kita belajar di dalam lingkup sebuah jaringan. Nah, atau pembelajaran daring, ya kan? Jadi istilah online learning ini banyak disinonimkan dengan istilah lainnya seperti e-learning, internet learning, web-based learning, atau tele-learning, dan learning lain-lainnya. Nah, perlu anak-anakku sekalian kita perlu ketahui yaitu dalam media pembelajaran daring ini kita harus mengetahui gambaran pembelajaran daring. Nah, jadi gambaran pembelajaran ini itu seperti apa sih? Oke, sekarang Ustadz akan menjelaskan. Yang pertama adalah aplikasi pembelajaran daring. Nah, di sini kita pasti ketahui ya kan, sebagaimana yang sekarang kita lakukan, yaitu kita belajar daring melalui WA, Google Meet, Zoom, dan Classroom, juga bisa YouTube, bahkan IG pun juga bisa, dan Facebook pun juga bisa. Tergantung bagaimana kondisi dominan dalam pembelajaran tersebut. Nah, seperti yang Bapak lakukan sekarang Bapak melakukan pembelajaran daring yaitu seperti membuat video lalu mengupload ke YouTube dan nanti akan disaksikan oleh anak-anak Bapak sekalian. Dan juga bisa disaksikan oleh halayak-halayak lainnya dan bisa bermanfaat buat yang lainnya. Dan nah, yang kedua itu adalah pembelajaran daring dengan menggunakan kuota yang sangat sedikit. Nah, jadi anak-anakku sekalian, jadi kita harus mengetahui yaitu dengan efisiennya pembelajaran daring ini kita harus mengetahui seperti YouTube dan Instagram itu kan memiliki yaitu menyedot atau menggunakan kuota yang sangat banyak. Nah, lebih efisiennya kita menggunakan WA atau Google Classroom. Nah, dengan seperti itu lebih dikit kuota yang kita keluarkan dan ilmu banyak yang kita dapat dengan menggunakan WA. Dan sebanyak kita lihat sekarang ini banyak sekali orang yang menggunakan pelajaran daring ini bisa melalui WA. Karena di WA tersebut kita bisa berdiskusi, menggunakan VN atau mengetik soal, jawaban, atau argumentasi dari anak-anak sekalian. Dan juga bisa mengirimkan foto, video lewat WA tersebut. Anak-anakku sekalian, sekarang saya akan menjelaskan yaitu metode pembelajaran daring. Nah,
Jadi model pembelajaran daring ini yang ditinjau dari model komunikasi dengan pendekatan penggunaan media belajar. Jadi mahasiswa atau murid-murid SMA, SMP, dan SD lebih memilih aplikasi WhatsApp yang dianggap paling efektif karena sudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mudah dalam mengoperasinya dan mudah dalam memahaminya, ya kan? Sedangkan media komunikasi yang sering digunakan komunikasi semi dua arah, pembelajaran yang biasanya dalam bentuk gambar, PowerPoint, video, dan lain-lainnya. Nah, jadi karena metode ceramah saja tidak cukup dalam pembelajaran, betul? Nah, jadi dengan adanya WA ini kita bisa mengirimkan link dari YouTube atau dari Instagram, kita kirim melalui WA, nanti bisa kita dengarkan bersama-sama. Makanya bisa kita lihat dalam pembelajaran yang paling efektif metode ini yaitu mungkin dari WhatsApp. Nah, dan metode pembelajaran daring ini kebanyakan mayoritas orang Indonesia menggunakan WhatsApp. Sekalian, sekarang Ustadz akan menjelaskan apa saja sih media yang ada dalam pembelajaran daring ini. Nah, yang pertama adalah aplikasi WhatsApp Group. Ya kan, sebagaimana yang telah Ustadz jelaskan tadi, karena lebih banyak efisien kita menggunakan daring ini yaitu seperti WhatsApp Group, ya kan. Dan yang kedua adalah aplikasi Learn Platform, media sosial. Nah, yang ketiga adalah YouTube. Nah, sebagaimana tadi yang Bapak jelaskan, ketika kita membuat video lalu kita upload di YouTube dan akan menjadi manfaat kepada yang lainnya, ya kan. Dan juga bisa kita mengambil video yang bermanfaat di YouTube lalu kita share di WA. Nah, maka itu bisa menjadi pembelajaran dalam grup WA dan juga bisa menggunakan YouTube juga. Dan yang keempat adalah Google Classroom. Nah, sebagaimana Google Classroom ini yang kita ketahui yaitu mempermudah kita dalam mengerjakan tugas, yang dimana di sana bisa langsung mengasih nilai dan guru bisa mengasih tugas dengan waktu deadline, tanggal yang sudah ditentukan, dan kita tidak bisa terlambat. Beda halnya dengan WA, ya kan. Nah, jadi Google Classroom ini layaknya seperti di dalam kelas yang udah di manage. Bahkan Google Classroom ini layaknya seperti kelas yang dimana udah di manage waktu ketika kita mengerjakan tugas, dan di sana ada guru dan juga ada murid dan juga ada ruang lingkup kelas. Tapi ruang lingkup kelas ini yaitu mengaruhi online, yaitu ruang lingkup jaringan. Sebagaimana yang kita ketahui tadi, pembelajaran daring itu apa? Yaitu pembelajaran melalui lingkup jaringan. Nah, yang terakhir adalah aplikasi Zoom atau G-Meet, Google Meet. Nah, aplikasi Zoom ini kita bisa bertemu langsung, bertatap muka langsung. Tapi di sini hanya bertatap muka melalui jaringan, ya kan? Hanya kita bisa melihat wajah, hati ke hati, tapi tidak raga kita yang ada. Hanya kita bisa melihat jiwa kita dan jiwa guru kita yang mengajar, tapi raga kita tidak bersama. Nah, tapi dengan adanya Google Zoom ini atau Google Meet ini, kita bisa belajar langsung tatap muka. Nah, melihat ketika kita presentasi atau kita menyampaikan sebuah pembelajaran, nah itu bisa langsung terlihat oleh guru dan juga teman-teman kita. Nah, inilah gunanya aplikasi Zoom dan G-Meet. Karena kapasitas G-Meet Zoom ini memang mencakup untuk 50 orang bahkan lebih. Nah, jadi aplikasi Zoom ini bisa digunakan dalam pembelajaran daring tersebut. Nah, jadi itu anak-anakku sekalian yang dapat Ustadz sampaikan ilmu Ustadz untuk dapat kita pahami semuanya tentang mengenai media pembelajaran daring ini. Yang Ustadz harapkan semoga kalian dapat memahami apa saja yang bisa kita ambil dari media pembelajaran daring ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.